Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas kisah-kisah ular yang memenuhi rumah. Termasuk salah satunya ular pesugihan dukun. Siapkan diri kalian untuk merinding. Bayangin guys, pulang-pulang kerja, buka pintu rumah. Yang nyambut bukannya keluarga tercinta, tapi lilitan ular yang dingin dan bersisik. Ada yang tiba-tiba nemuin ular lagi ngopi di dapur. Ada yang kamar mandinya jadi sarang ular. Pokoknya lengkap deh penderitaan mereka. Dan yang paling bikin bulu kuduk berdiri, kita bakal ngebahas juga tentang ular pesugihan dukun. Gimana seremnya hidup berdampingan dengan ular-ular gaib yang konon katanya bisa bikin kaya mendadak. Penasaran kan? Yuk langsung aja, yuk kita simak kisah-kisah mengerikan tentang ular-ular yang memenuhi rumah ini. Keluarga A awalnya hidup normal dan bahagia di rumah mereka. Mereka menikmati waktu bersama di taman, bermain, dan bercanda tanpa ada kekhawatiran sedikit pun. Suasana mencekam itu dimulai ketika mereka menemukan seekor ular kecil di kamar mandi. Awalnya, mereka mengira itu hanya insiden kecil yang bisa diatasi dengan mudah. Mereka pikir itu hanya ular sawah yang tersesat. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ini adalah tanda awal dari masalah yang jauh lebih besar. Tapi, ternyata itu baru permulaan. Ular-ular mulai muncul di berbagai sudut rumah, membuat keluarga A semakin khawatir. Beberapa hari kemudian, mereka menemukan ular yang lebih besar di dapur. Panik dong pastinya. Mereka mulai merasa tidak aman di rumah mereka sendiri. Mereka langsung memanggil pawang ular untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pawang ular datang dengan peralatan lengkap, siap untuk mengatasi situasi. Pawang ular pun mencari-cari di seluruh rumah. Setiap sudut diperiksa dengan teliti, berharap menemukan sumber masalah. Dan kalian tahu apa yang mereka temukan? Sarang ular. Sarang besar yang penuh dengan ular-ular kecil. Ratusan telur ular ditemukan di bawah lantai rumah. Ini benar-benar mimpi buruk bagi keluarga A. Bayangin guys, ratusan ular akan menetas di rumah mereka. Situasi ini membuat mereka sangat ketakutan dan bingung harus berbuat apa. Keluarga A pun terpaksa mengungsi rumah mereka. Mereka tidak punya pilihan lain selain meninggalkan rumah yang sudah tidak aman lagi. Mereka trauma berat, membayangkan hidup dikelilingi ratusan ular. Setiap malam, mereka dihantui oleh bayangan ular-ular itu. Ternyata, rumah mereka dibangun di atas bekas rawa yang memang habitat ular. Ini menjelaskan mengapa ular-ular itu terus muncul. Mereka tidak tahu sama sekali. Informasi ini baru mereka ketahui setelah kejadian mengerikan itu. Hingga kini, rumah itu kosong tak berpenghuni. Tidak ada yang berani tinggal di sana lagi. Warga sekitar percaya, rumah itu masih dihuni oleh ratusan ular yang siap meneror siapapun yang berani mendekat. Kisah ini menjadi legenda menyeramkan di lingkungan mereka. Keluarga B punya kebiasaan unik, memelihara banyak tikus sebagai hewan peliharaan. Mereka sangat menyayangi tikus-tikus itu. Namun, tanpa mereka sadari, hobi unik ini mengundang teror mengerikan. Suatu hari, mereka menemukan ular sanca besar di ruang keluarga, melilit salah satu tikus peliharaan mereka. Sontak, mereka panik dan berusaha menyelamatkan tikus kesayangan mereka. Kejadian ini terus berulang. Ular-ular sanca semakin sering muncul, mengincar tikus-tikus peliharaan keluarga B. Rumah mereka seperti berubah menjadi medan perburuan bagi ular-ular lapar. Keluarga B akhirnya menyadari aroma tikus-tikus peliharaan mereka telah mengundang ular-ular sanca datang. Mereka pun terpaksa merelakan hobi unik mereka demi keselamatan bersama. Mereka memberikan tikus-tikus peliharaan mereka kepada komunitas pecinta hewan. Lega rasanya terbebas dari teror ular, meski harus berpisah dengan hewan kesayangan. Namun, mereka belajar bahwa setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Terkadang, hobi unik bisa berujung pada pengalaman mengerikan. Keluarga C tinggal di rumah tua warisan keluarga. Rumah itu menyimpan banyak barang antik dan usang, termasuk tumpukan buku-buku lawas di loteng. Suatu hari, anak bungsu keluarga C, sebut saja namanya Dika, mengeluh gatal-gatal di sekujur tubuhnya. Awalnya mereka mengira Dika alergi makanan. Namun gatal-gatal itu tak kunjung hilang. Justru semakin parah. Dika pun sering meracau dan menggigil ketakutan di malam hari. Mereka memutuskan membawa Dika ke dokter. Betapa terkejutnya mereka saat dokter mengatakan Dika digigit ular berbisa. Mereka panik. Dari mana ular berbisa bisa masuk ke rumah? Setelah ditelusuri, ternyata ular berbisa itu bersarang di tumpukan buku-buku lawas di loteng. Keluarga C akhirnya membersihkan loteng dan membuang barang-barang usang.
Mereka kapok menyimpan barang-barang usang yang bisa menjadi sarang hewan berbahaya. Dika pun berangsur pulih. Kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi keluarga C untuk selalu waspada dan menjaga kebersihan rumah. Chapter 4, Kisah Ular di Rumah Keluarga D. Keluarga D dikenal sebagai keluarga yang jorok. Mereka tidak pernah peduli dengan kebersihan rumah mereka. Rumah mereka selalu kotor dan berantakan. Sampah menumpuk di mana-mana, sisa makanan berserakan di lantai, dan debu tebal menutupi perabotan. Kondisi ini membuat rumah mereka menjadi sarang bagi berbagai hama. Suatu hari, saat sedang bersantai di ruang tamu, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Mereka merasakan lantai yang mereka injak bergerak-gerak. Kaget dong! Mereka saling berpandangan dengan bingung. Mereka pikir itu gempa bumi. Semua anggota keluarga mulai panik dan berusaha mencari tempat aman. Ternyata, bukan gempa bumi guys. Mereka segera menyadari bahwa ada sesuatu yang lain, melainkan ratusan tikus berlarian di bawah kaki mereka. Tikus-tikus itu keluar dari berbagai sudut rumah. Keluarga D panik bukan main. Mereka berteriak dan mencoba menghindari tikus-tikus itu. Mereka berusaha kabur dari kepungan tikus-tikus menjijikan itu. Namun, tikus-tikus itu terus berlarian di sekitar mereka. Sejak saat itu, tikus-tikus itu bebas berkeliaran di rumah keluarga D. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Mereka mencoba berbagai cara untuk mengusir tikus-tikus itu, tapi tidak berhasil. Jebakan tikus yang mereka pasang tidak efektif. Hingga suatu hari, seorang tetangga memberitahu mereka bahwa ada cara lain untuk mengatasi masalah ini. Tetangga itu mengatakan bahwa banyak ular terlihat masuk ke rumah mereka. Keluarga D semakin khawatir. Ternyata, ular-ular itu mengincar tikus-tikus yang bersarang di rumah kotor mereka. Ular-ular itu datang untuk berburu. Keluarga D akhirnya sadar, kebersihan rumah yang buruk telah mengundang teror tikus dan ular. Mereka merasa sangat bersalah. Mereka pun berjanji untuk selalu menjaga kebersihan rumah. Mereka mulai membersihkan rumah bersama-sama. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi keluarga D. Mereka merenung dan menyadari pentingnya kebersihan. Mereka belajar bahwa kebersihan rumah bukan hanya tentang estetika, tapi juga tentang kesehatan dan keselamatan. Mereka berdiskusi tentang cara menjaga kebersihan. Akhirnya, mereka hidup lebih bahagia di rumah yang bersih dan rapi. Kebersihan membawa kedamaian dan kenyamanan. Chapter 5, Kisah Ular di Rumah Keluarga E. Keluarga E tinggal di dekat area persawahan. Suasana asri dan sejuk selalu menenangkan hari-hari mereka. Namun, di balik itu semua, teror mengerikan siap mengintai. Musim panen tiba. Sawah-sawah menguning, siap dipanen. Petani bersukacita. Namun, kebahagiaan itu tidak berlaku bagi keluarga E. Mereka menemukan ular sawah di halaman rumah. Awalnya hanya satu, lalu bertambah menjadi 2, 3, dan terus bertambah. Rupanya, ular-ular sawah itu terusir dari sarangnya karena aktivitas panen. Mereka mencari tempat berlindung yang aman, dan rumah keluarga E menjadi sasaran empuk. Keluarga E ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah. Setiap sudut rumah terasa mengancam. Mereka merasa terjebak dalam teror ular sawah. Mereka akhirnya meminta bantuan pawang ular untuk mengusir ular-ular sawah itu. Pawang ular pun datang dan berhasil mengamankan ular-ular tersebut. Keluarga E lega. Teror ular sawah berakhir sudah. Mereka belajar bahwa hidup berdampingan dengan alam memang memiliki risikonya sendiri. Chapter 6, Ular Pesugihan Dukun. Di sebuah desa terpencil, hiduplah seorang dukun sakti yang disegani sekaligus ditakuti. Dukun ini dikenal memiliki kekuatan mistis yang luar biasa. Konon, ia memiliki ular pesugihan yang membuatnya kaya raya. Ular ini bukan ular biasa, melainkan ular yang dipercaya membawa keberuntungan dan kekayaan. Warga desa sering melihat ular raksasa dengan sisik emas berkeliaran di sekitar rumah sang dukun. Ular ini menjadi simbol kekayaan dan kekuatan sang dukun. Ular itu tampak jinak dan menurut pada perintah sang dukun. Setiap kali dukun memanggilnya, ular itu selalu datang dengan patuh. Suatu hari, seorang pemuda desa nekat ingin membuktikan kebenaran cerita tentang ular pesugihan itu. Rasa penasaran mengalahkan rasa takutnya. Ia diam-diam mengintip ke dalam rumah sang dukun. Dengan hati-hati, ia mendekati jendela dan melihat ke dalam. Alangkah terkejutnya ia saat melihat sang dukun sedang memberi makan ular raksasa itu dengan sesajen berupa uang kertas. Pemandangan itu membuatnya terperangah. Ular itu menelan uang kertas itu dengan lahapnya, seolah-olah uang itu adalah makanan favoritnya.
Pemuda itu ketakutan dan tanpa sengaja menjatuhkan benda. Suara benda jatuh itu membuatnya panik. Sang dukun yang mendengar suara itu langsung keluar dan memergoki pemuda itu. Sang dukun murka. Wajahnya memerah karena marah. Ia mengutuk pemuda itu dengan nasib buruk. Kutukan itu begitu kuat hingga membuat pemuda itu gemetar ketakutan. Sejak saat itu, pemuda itu selalu ditimpa kesialan. Setiap langkahnya selalu diiringi oleh malapetaka. Ia hidup miskin dan menderita. Tidak ada hari tanpa kesulitan dan penderitaan. Cerita ini menjadi pelajaran bagi warga desa untuk tidak macam-macam dengan hal-hal mistis dan selalu waspada terhadap godaan pesugihan. Mereka belajar untuk menghormati kekuatan yang tidak mereka pahami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk kisah-kisah seru lainnya. Semoga kisah-kisah ular ini bisa menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Siapa yang menyangka, rumah yang seharusnya menjadi tempat ternyaman justru bisa berubah menjadi sarang ular yang mengerikan. Sampai jumpa di video berikutnya.